Ya. Dekat itu Damplong dengan tempat saya. Iya. punya UP di dekat Damplong. Ini obrolan Untuk saya itu setelah 1 kilo dari tempatnya. sarapan menunggu bus. Ini kumpulan koper-koper cari tour. Wah, si bapak tidur. Ibu masih sehat, Ibu? Masih sehat, alhamdulillah. Bapak juga masih sehat ya? Ya, siap. Alhamdulillah, Pak Iwan. Koridor itu pemilik ya, apa namanya? Dia hanya anu aja, Ini organize di pembicaraan online aja. mulai meningkat serius. Ini ruangan breakfast. Kemudian dosen astronomi. Kumpulan dari Kelola itu sudah 50 stay. Pan main 50 belum bisa rumahnya. Iya. Belum boleh ke sana juga karena belum bisa, belum boleh. Iya. Itu pintu keluar. Belum boleh. Bisa. Berjalan ini kiwa. Ya, ini kesibukan setiap pagi begini. Jadi setiap habis sarapan kita selalu siap-siap untuk nunggu mobil. Ya, karena mobil parkirnya tempat jauh. Kemudian ketika mobil datang itu kita baru naik mobil. Ya, Bapak. Ya. Udah boleh. Udah boleh? Iya. Oke. Ayo, kita udah boleh, Bu. Ya. Udah boleh. Ya, proses loading barang. Ya, ini namanya Thomas. Ini sopir kita. Dia orang Swiss. Gimana, Pak Thomas? Sudah siap? Sudah siap, Pak Indro semuanya. Mudah-mudahan Mantap. siap semua ya, Pak. Pak Pendi, sudah siap? Siap. Alhamdulillah cuma agak perlu dikit. Agak perlu dikit, iya. Banyak makan. Ya, makannya kurang emang. Ya, iya, makan kurang, minum kurang. Yang jelas minum kurang karena kita takut Takut Pipis terus. pipis terus. Sementara kalau pipis nggak ada tempat. pindah ke sebelah. Ayo pindah sebelah. Ya, pindah ke sebelah. Gotong royong, pindah ke sebelah. Iya. Belum Kak, dia udah ditunggu sama bapak yang terakhir itu loh, yang belakang. Ini semua kopernya beranak, jadi makin banyak terus. Hmm. Yang gede dulu. Mas Omar yang gede dulu. Yang gede dulu. Ini makin hari makin nggak muat. Hari-hari terakhir nanti udah nggak muat. Untung besar sekali ini base-nya. Ini base 4 lajur kali 14 atau 16 kemarin saya hitung. Lajur ke belakang. Sampai 16 ya? Lumayan berarti ya. Ya, 16 kali 4. Berarti 62.
Ya, ini mobil muat 62, sementara rombongan kita hanya 40. Ya Habibi. Bahasa Arab ya. Bahasa Arab ini marah buka ya. Udah malaikat tapi yang kelihatan dulu. Ada spare bagasi. Ruangan kenek. Buat habis malam. Udah yuk. Dingin. Oke. Untungnya bisnya muat 60 orang. Jangan kalau ibu sempit, nanti jalannya susah belok-belok Pak. Jalanan kecil terus ya. Austria, ya kita akan masuk ke negara Austria sekarang menuju kota kecil di perbatasan namanya Feldkirch. Ya, ada yang bisa ngikutin Feldkirch? Susah banget. Ya, kota kecil perbatasan, tipikal kota Austria itu nanti Bapak Ibu bisa lihat dari bangunan-bangunannya. Mereka punya bangunan yang gambar-gambar dan enggak banyak sih, ada ukiran yang merupakan lambang. Dulunya ini, nanti kita stop itu adalah di Old Town. Jadi kalau Old Town berarti kota tua, dulunya adalah pasar. Nah, pasar zaman dulu nggak ada pelang yang namanya, oh saya mau beli ikan, mau beli daging, tokonya yang mana. Jadi mereka pakai papan pelang, tapi bukan papan. Mereka pakai dari ukiran cast iron, dari dari baja, dibikin bentuk ada lambang. Kalau yang jual daging ada gambar sapi, ada gambar kambing. Kalau yang jual ikan gambar ikan, yang jual roti ada gambar roti. Tapi sekarang hanya sisa beberapa toko aja yang punya lambang seperti itu. Jadi lambang ukiran dari besi baja yang diukir, ditaruhnya di pinggir toko. Jadi dia menonjol keluar, orang dari jalanan kelihatan, oh itu tukang ikan di sebelah situ gitu ya. Dan di tembok bangunannya itu banyak lukisan-lukisan lukisan artistik. Lebih banyak lukisan yang berbau-bau religi, karena Austria ini adalah negara Katolik ya, negara Kristen. Jadi banyak ukiran-ukiran biblikal, ya cerita-cerita tentang santo, orang-orang suci. Lalu ada juga ukiran-ukiran gambar lambang dari kota atau provinsi tersebut. Ya, ada namanya coat of arm atau lambang dari kota. Itu nanti dilukis di depan. Yes, ciao. Ja mu cuvne, on vyjde a ty si zajdeš tu dopredu a cuvneš tu, jak je on, a odídeš. A takto by som to zatočil. Tak som včera sa točil ja. Kita nggak bisa gerak. On už čaká na jedného, no že sú jebnutí, no. Suruh mundur itu bes. Koľko tam to lepšie, tu máš viac miesta, vieš. Však ako ta čo vy zliekneš do piče, otočíš sa. You weigh one person. Čo už no? Pada belagu ya, mundur aja nggak mau. Second part won't say that. Nah, di belakang ada bus. Enggak yang ini. Iya, nggak bisa. Kan dia harus mundur. Oh, kok tadi kulit. Di belakangnya ada bus. Kalau iya, kalau ini harus. Enggak, yang di depan itu yang kosong bisa mundur. Mundur ke belakang, depan mundur. I hope it's not enough, but maybe. Yeah, he can move a little. Should be not a problem for him. He just too lazy. Kenapa? Mas, Demo depan. Hah? Mau tak demo depan tak selit belakang. Oh, itu tuh ya. tak somore. Iya. Ayo. Ya, itu hargai orang lain. Ya, betul betul. Ya, begitu. Itu dari grup mana itu? Hakiki Tour. Ya, selalu ada yang begitu sih. Ya. Oke, finally ya begitulah kalau kita, karena satu orang merugikan 40 orang dalam bus ini ya. Itu contohnya di bus depan. Untung di bus kita nggak ada ya. Amin. Tepuk tangan dulu. Tepuk tangan dong buat bus kita. Yeay.
Bus kita nggak nyusahin bus lain, cuma nyusahin bus sendiri ya. Iya. Oke, lanjut lagi kita sekarang ke Austria, kota Velke. Kotanya nggak terlalu besar, kecil. Kita nanti langsung ke Old Town, kota tua. Di situ Bapak Ibu nanti saya tunjukkan tempat-tempat nggak terlalu besar, cuma satu lapangan aja kok. Ya, jadi nanti dari kita turun bus, toiletnya ada satu toilet, tapi toilet ini toilet umum. Jadi Bapak Ibu kalau 40 orang ngantriin toilet itu kayaknya bakalan lama banget. Ya, kecuali toilet cowok. Karena cowok justru ada 2 bilik, perempuan cuma 1 bilik. Ya, itu toilet umum. Tapi nanti di dalam kota tua ada lagi toilet di dekat Rathaus atau balai warga. Ya, di sana jadi ada balai warga, di depan balai warganya ada lukisan atau gambaran di tembok-tembok bangunannya. Jadi Bapak Ibu bisa foto di situ. Kita di sana nggak terlalu lama. Habis dari situ kira-kira kita perjalanan setengah jam udah masuk ke satu negara kecil lainnya. Ini juga negara kecil yang ada di Eropa, namanya Liechtenstein. Liechtenstein. Kita mampir ke ibu kotanya, namanya Vaduz. Yes, di Vaduz. Nah, nanti kita di Vaduz ini yang makan siang ada masakan Asia ya, yang kemarin udah pesan makanan. Saya kirim sudah ke sana, berarti sudah fix ya. Jadi nanti kalau ini nggak ada cancel, sih nggak jadi nih, saya udah kirim. Soalnya mereka masaknya lama banget ya. Dan pesan dari Mbak Sri, karena Mbak Sri kokinya hari ini yang jilbab itu dia nggak masuk tangannya radang ya, jadi dia udah pesenin. Untuk teman-teman yang ngerokok boleh duduk di daerah balkon ya. Di restoran ini bisa ngerokok di balkon, tapi duduknya di teras, maksudnya di teras. Dia ada tempat duduk outdoor dan indoor. Yang duduk di outdoor kalau yang ngerokok minta asbak. Kalau nggak pakai asbak, nggak ada asbak, Bapak Ibu ngerokok sembarangan di Vaduz, Liechtenstein ini negaranya bersih, kena denda 6.000 franken ya. Jadi itu bisa beliin rokok buat 10 bus. Oke, jadi hati-hati yang ngerokok. Kalau ngerokok minta asbak, berarti Bapak Ibu sudah permisi dan sudah ada asbak ya. Dan itu di restoran boleh, cuman sekali lagi minta asbak. Dan di restoran di Vaduz ini, restoran yang bagus cuman yang kita datengin ini, yang masih bisa kita visit adalah yang kita kunjungi, namanya Engel. Liechtenstein ini kotanya masih negaranya masih negara yang monarki. Jadi masih punya namanya Grand Duchess, atau hampir sama kayak di Luxembourg. Kalau negara kecil itu mereka masih kepala pemerintah, kepala negaranya adalah keluarga kerajaan ya. Keluarga kerajaan di sini sangat merakyat, kita nggak bisa tahu karena mereka juga bisa makan di restoran yang sama, bisa juga jalan di jalanan ya. Mereka orangnya nggak sampai yang kayak wah pas pampresnya banyak, nggak. Paling kelihatannya itu orang ini kalau datang banyak orang lokal yang tahu, yang agak segen. Dan beberapa kali kita pernah ketemu lagi makan di restoran ini ya. Cuma gayanya mereka biasa aja kok, sederhana, tapi orang-orang kayaknya sekitarnya tuh respect sama dia. Nah itu biasanya dari keluarga kerajaan ya. Makanya restoran ini minta tolong disampaikan ke teman-teman yang mau makan di restorannya, karena mereka juga harus jaga penampilan restoran supaya kalau sewaktu-waktu keluarga kerajaan datang makan nggak malu-maluin. Jadi nanti kalau ke toilet dia pesan kalau tisu jangan dibuang ke lubang toilet, soalnya lubang toiletnya sensitif. Jadi dia sering mampet karena tisu dibuang ke dalam ya. Jadi nanti pakai toilet bebas nggak apa-apa, cuman jangan buang sampah ke dalam lubang toilet. Terus yang kedua, jangan ngerokok sembarangan kalau nggak ada asbak ya, supaya Bapak Ibu nggak kena denda juga. Oke, cuman 2 hal itu aja yang perlu diperhatikan. Sama nanti kalau di restoran kita jangan terlalu heboh-heboh ya. Restorannya, karena orang sana suka, namanya kota kecil tuh suka tenang. Mereka suka tenang. Kadang-kadang agak orang lokalnya agak-agak kaku gitu ya, karena ya namanya juga kota kecil, mereka kurang gaul lah. Jadi agak kaku. Yang kemarin gak sempat beli souvenir Swiss, nanti di Liechtenstein setelah makan siang bisa beli souvenir. Ada satu toko di dekat sana, di dekat restoran, itu juga jual souvenir-souvenir Swiss. Yang kemarin belum dapat tempelan kulkas, belum dapat gantungan kunci, yang mau beli coklat Swiss, yang mau beli jam kuku ya Swiss Army, ada di sini nanti ya. Oke.
Jadi kita sekarang habis dari Swiss kita masuk ke Austria. Habis dari Austria kita masuk ke Liechtenstein. Sorenya dari Liechtenstein perjalanan panjang ya itu adalah ke Italia, kita ke Milan. Sebelum kita ke hotel kita akan mampir ke satu tempat namanya Lake Como atau Danau Como. Perjalanan kurang lebih 3,5 jam kalau nggak macet. Begitu udah masuk ke Milan, apalagi udah masuk ke wilayah metropolitannya itu udah macet-macet. Kita akan kembali seperti di Paris lagi, ketemu kemacetan. Soalnya Milan itu udah kota metropolitan, sama kayak Paris. Jalanannya lebih kecil dari Paris, mobilnya juga banyak, padat. Dan sama seperti Belanda, Milan ini sudah memberlakukan bus tidak boleh masuk ke kawasan kota tua. Jadi kita ke kota nanti sore waktu ke Como, bus tidak bisa. Kalau dulu bus bisa berhenti parkir di depan supermarket Carrefour yang saya bilang. Kali ini bus berhentinya agak jauh, kita akan jalan sedikit. Tapi nanti sore saya tunjukin Carrefour buat Bapak Ibu yang mau belanja coklat, souvenir coklat, oleh-oleh coklat, makanan-makanan yang harga supermarket nanti sore. Ya, oke? Terus besok baru kita full day tour di Milan plus ke outlet. Yes. Dan lusanya kita 1 hari bebas. Full day ya, 1 hari bebas. Karena kita akan dijemput bus jam 5 sore untuk berangkat ke airport lusa. Nih saya kasih info dulu. Kemudian pagi itu hotel harus sudah check out semuanya, paling telat jam 11. Ya, habis itu ya acara bebas. Bebas mau ngapain aja. Koper dititip di hotel. Jadi check out, tetap check out, kopernya nanti titip di hotel. Habis itu bebas mau kemana, mau belanja lagi ke dalam kota, mau jalan-jalan ke dalam kota. Cuman yang perlu Bapak Ibu perhitungkan adalah jaraknya, karena dari hotel kita dekat bandara. Kalau Bapak Ibu pergi ke kota itu kurang lebih 45 menit sampai 1 jam. Jadi kalau kita mau pergi, kembalinya jangan mepet-mepet. Sekali lagi Italia ini macet, Milan macet. Ya, jadi kalau misalnya Bapak Ibu mau, saya masih mau lanjut lagi, mau beli Hermes, mau beli Chanel, berarti kan balik lagi tuh ke City Center, naik taksi dari hotel 45 menit masuk ke kota. Pulang jangan lupa 45 menit plus ya. Dan taksi dari hotel ke City Center itu juga harganya sekitar 45 sampai 60 euro. Tergantung dari transportasi yang dipakai. Kalau pakainya taksi ya sekitar 50-60 euro satu taksi. Kalau pakai Uber mungkin lebih murah sedikit ya, 45. Sama lah sekitar 45 sampai 60 satu taksi itu maksimal 4 orang, 1 di depan, 3 di belakang ya. Jadi kalau misalnya yang mau naik taksi bisa patungan bolak-balik, berarti kalau 50 bolak-balik 100 euro ya. Oke. Itu kalau yang mau keluar kota, ada yang mau ke City Center ya. Kalau dihitung-hitung misalnya semuanya mau ke City Center, dihitung-hitung sama aja kayak nyewa satu bus ya. Jadi nanti kalau memang Bapak Ibu semuanya mau ke City Center lagi, rundingan aja, kasih tahu saya cariin sewaan bus. Tapi saya nggak janji dapat gitu ya. Karena kalau saya kemarin saya hitung-hitung, misalnya satu keluarga 100 euro PP, 100 euro kali ada 39 itu bisa sewa bus itu. Ya, jadi nanti coba dirundingkan. Kalau misalnya saya cuma mau nongkrong di lobi seharian, silakan. Saya mau ada teman saya jemput, silakan. Ya, jadi untuk hari terakhir itu kita full 1 hari bebas, sebebas-bebasnya. Mungkin ada yang mau coba ke kota naik kereta, silakan. Hati-hati dengan copet ya, karena kita di bandara tidak ada shuttle. Saya sudah cek ke hotel, dia tidak ada shuttle. Shuttle-nya hanya ke airport. Jadi ada shuttle ke bandara, tidak ada shuttle ke City Center. City Center itu mesti pakai online taksi ataupun pesan sama hotel, dipanggilin taksinya ya. Dan pulangnya juga nyari taksi gampang-gampang susah. Kalau pas lagi jam sibuk susah dapat taksi. Kalau lagi gampang ya cepet ya. Pokoknya kalau mau naik kendaraan ke City Center, perhitungkan jarak pulang pergi, jangan sampai ketinggalan shuttle dari hotel ke bandara jam 5 sore walaupun pesawat kita jam 9. Kenapa? Karena mau ngurus tax refund ya. Tax refund itu prosesnya ribet, harus cap dari douane, habis cap douane terus kita harus ke counternya lagi. Ada counter, ada 2 tax refund kan, ada yang
Global Blue, ada yang Planet Text. Nah, jadi harus ke counter-counter itu. Makanya kita harus berangkat lebih awal. Kemudian informasi juga buat kita nanti pulang, kan udah deket pulang nih ya. Mungkin teman-teman kita banyak yang pulangnya ke luar pulau, keluar Jakarta. Nah, itu pesen tiketnya kayaknya belinya yang buat lusa ya. Buat tanggal 10. Soalnya kita sampai di Bandara Suta jam 10 malam. Tidak ada penerbangan lagi ke mana-mana, udah jam 10 malam. Mungkin yang teman-teman ke Surabaya, teman-teman ke Jogja, teman-teman ke Palembang, kemana, beli tiketnya tanggal 11 pagi ya. Nah, itu mungkin udah bisa mulai searching tiket pulang. Kemudian kalau yang menginap, bisa nginep di sekitaran bandara, ada banyak hotel. Kalau nggak mau keluar dari bandara, ada hotel namanya Anara Airport Hotel, jadi di dalam bandara. Tapi kalau mau yang sekitar bandara, ada Ibis, ada Orchid, ada Swiss Hotel, ada Pop. Kalau booking bisa ditanya, minta penjemputan. Ada penjemputan nggak? Ada transfer, ada shuttle nggak? Kalau ada lebih bagus lagi. Jadi kan dari bandara ke hotel ataupun hotel ke bandara nggak usah naik taksi. Ya, jadi untuk yang ke daerah jangan lupa jangan booking tiketnya tanggal 10 karena kita nyampe ya tanggal 9, jangan booking tanggal 9 karena kita nyampe tanggal 9 malam jam 10 malam. Jadi beli tiketnya tanggal 10 Februari. Ya, cukup jelas ada yang mau ditanyakan? Ya, jelas. Oke, dari sini kita perjalanan sampai ke Velket 2,5 jam. Gak terlalu sejauh kemarin, yang jauh nanti habis dari Liechtenstein kita ke Lake Como itu 3,5 jam sampai di Lake Como. Oke, ada yang mau tanyakan lagi sejauh ini? Nanti sampai di Velket pakai euro, masuk Liechtenstein pakai Swiss franc lagi, habis itu euro terus. Nah, nanti yang pesan makan siang itu kan Swiss franc ya. Kalau mau bayar pakai euro, selisih 1 euro. Jadi kalau misalnya di situ makanannya 17 Swiss franc, mau bayar pakai euro berarti 18 Swiss franc. Oke, jadi kalau nanti pas kita makan, Bapak Ibu, saya udah pesenin, jadi nanti tinggal duduk aja. Nanti saya kasih tahu orangnya ini yang pesanan yang ini, biar gampang cepat. Nanti saya bantu kolek uangnya. Jadi nanti udah selesai, saya tinggal bayar langsung semuanya. Nah, itu yang mau bayar pakai euro, kursnya beda 1 euro aja. Ya, jadi harga yang tertera misalnya 18, berarti bayarnya 19. Yang harganya 17, bayarnya 18. Selisih 1 euro lebih mahal karena Swiss franc lebih tinggi di sini dibanding euro. Ya. Oke. Baiklah, kita 2 jaman lagi sampai di sana.